gereja seperti minggu yang lalu. Oke, kita mau mulai ibadahnya. Sebelum mulai ibadah, kita mau berdoa dulu, saat teduh dulu ya. Masing-masing di rumah, di sini juga kita bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Amin. Oke, udah semangat semuanya. Kita mau nyanyi selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tepuk tangan, goyang-goyang badannya, boleh. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan aku setiap hari. Bersinar, burung bernyanyi, berkata-kata cintanya. Sekali lagi kecil. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah peliharakan aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, berkata-kata cintanya. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu, doa pembukaan. Kakak lakukan bimbing doa pembukaannya. Mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah mengumpulkan kami, walaupun di rumah masing-masing, tapi terima kasih Tuhan kami masih sehat ya Bapak. Jagai adik-adik dan kami dalam ibadah sekolah minggu ini, Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita masih mau bernyanyi lagi, tapi harus bangkit berdiri ya. Di rumah juga harus bangkit berdiri, gak boleh duduk-duduk. Ayo mau bangkit semuanya. Kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Happy Ya 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 dan setinggi-tingginya lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Sia, sia.
COVID-19. Oke, sekarang kita mau dengan firman Tuhan ya adik-adik, persiapkan Alkitabnya. Tapi sebelum mau dengar firman, kita nyanyi dulu lagu firman Tuhan ada di hati. Doa firmannya dibawakan oleh Felicia. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membaca kitab ini. Kami dan berdoa untuk mendidik kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita sudah naikkan puji-pujian. Tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini terambil masih dengan Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22. Kita buka Alkitab kita bersama dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22. Ibu-ibu, orang tua boleh bantu adik-adik di rumah untuk membuka Galatia 5 ayat 22. Kalau sudah ketemu, Kamai akan membacanya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah adik-adik semua yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Shalom. Kita masih melanjutkan tema kita tentang seri buah roh. Nah, hari ini kita bahas seri buah roh yang kelima. Seri buah roh yang keberapa? Yang kelima. Seri buah roh yang pertama apa? Kasih. Yang kedua tentang sukacita. Seri buah roh yang ketiga apa? Damai sejahtera. Yang keempat kemarin apa? Kesabaran. Hari ini kita bicara tentang seri buah roh yang kelima, yaitu kemurahan. Sebelumnya kita akan menyaksikan dulu video singkat tentang seri buah roh yang kelima ini, yaitu Anita penuh kesabaran. Kita saksikan bersama video berikut ini. Seri buah roh kelima. Santi penuh kemurahan. Santi teman Anita juga, yang tidak pernah pergi ke kantin pada saat istirahat tiba. Ternyata Santi ini punya alasan sendiri loh. Alasan yang sangat kuat.
Namun hal itu tidak pernah diberitahukannya kepada siapapun. Yuk, kita simak kisah di balik diamnya Santi yang tak pernah pergi ke kantin. Gini ya. Waktu Santi pertama kali masuk ke sekolah, ternyata Santi berteman dengan orang yang lebih pendiam dari dirinya. Namanya Dinda. Dinda, anak penjaga sekolah yang tinggal di belakang sekolah itu. Karena sama-sama pendiam, Santi suka duduk sebangku dengan Dinda. Dan mereka pun menjadi akrab. Santi beragama Kristen dan Dinda beragama Islam. Keduanya bersahabat baik. Setelah beberapa bulan bersekolah, Santi tidak pernah menjumpai Dinda di pelajaran olahraga renang, bahkan di kelas biologi. Ternyata si Dinda ini sering dimarahi Ibu Nur karena tidak mengumpulkan tugas. Selidik punya selidik, ternyata orang tua Dinda hanya mampu membayar uang sekolahnya saja dan mengalami kesulitan untuk membayar biaya kegiatan lainnya. Sayangnya, Santi tidak tahu apa yang harus ia lakukan buat Dinda. Pada suatu saat di gereja, Santi dan Ferry mendapat tugas kelompok untuk membahas perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Sekaligus diminta untuk menceritakan pelajaran apa yang mereka dapat dari kisah tersebut. Selama membaca dan merenungkan kisah itu, hati Santi tergerak. Apalagi ketika ia dan Ferry membawakan cerita dan pelajaran apa yang mereka berdua dapatkan. Santi tersentuh oleh kemurahan hati orang Samaria itu yang mau berkorban untuk menolong orang yang tidak ia kenal, sampai orang itu pulih dan sembuh. Lalu Santi berdoa untuk Dinda. Ia mendapat ide bagaimana cara menolongnya. Dinda, Santi bertekad membawa sarapannya ke sekolah dan ia tidak akan jajan ke kantin. Uang jajannya ia tabung dari hari demi hari. Tidak disangka, dalam 1 bulan uang itu cukup untuk membantu Dinda temannya itu untuk bisa ikut pelajaran renang dan memiliki LKS biologi. Bahkan tidak dimarahin Ibu Nur lagi. Dinda terharu melihat pengorbanan Santi buat dirinya. Dinda menyebut Santi itu sebagai teman Kristenku jika ia bercerita tentang Santi kepada teman-teman lainnya. Santi sekalipun tidak mendapat balasan apa-apa dari Dinda, tetapi hatinya bersuka cita karena ia telah membantu Dinda. Bukan untuk mendapat balasan, tetapi supaya sahabatnya itu bisa maju bersama-sama dengannya. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah nonton videonya kan, bagaimana seri baru yang kelima Anita. Dia rela tidak mau ke kantin untuk jajan karena dia mau tolong temannya Dina yang tidak punya uang untuk membeli LKS di sekolah. Sehingga Anita menabung uang jajannya. Dia mengumpulkan dari hari demi hari, lalu dia memberikan kepada temannya itu untuk membantu Dina supaya dia bisa ikut belajar, dia bisa ikut kegiatan olahraga sehingga mereka boleh bersama kembali. Dari video itu pelajaran apa yang kita bisa pelajari, adik-adik? Ayo, ada 2 pelajaran penting yang harus kita pelajari dari firman Tuhan atau dari video tadi. Yang pertama, kita mengalami kemurahan Allah terlebih dahulu. Jadi ciri dua roh yang kelima adalah kemurahan. Kemurahan itu
itu berarti orang yang murah hati, orang yang berbelas kasihan. Dan kita sendiri sudah mengalami kemurahan dari Allah. Allah mengasihi kita semua, Allah mengasihi adik-adik, Allah berbelas kasihan, Allah bermurah hati, sehingga menganugerahkan kita semua keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga lewat kemurahan yang kita terima, lewat kebaikan Allah yang telah kita peroleh, lewat belas kasihan Allah yang sudah kita terima lewat keselamatan itu, maka poin yang kedua, pengajaran yang kedua, kalau adik-adik sudah menerima kemurahan dari Allah, adik-adik sudah menerima kebaikan dari Allah, maka kita juga harus wajib membagikan kemurahan itu kepada orang lain. Kita harus berbuat membagikan kebaikan kita kepada orang lain. Kita harus berbelas kasihan juga kepada orang lain, sama seperti Tuhan Yesus yang telah bermurah hati kepada kita. Demikian juga kita harus bermurah hati kepada teman kita, sama seperti Tuhan Yesus yang telah memberi kebaikan kepada kita. Maka kita juga harus berbuat baik kepada teman-teman kita. Kita sama seperti Tuhan Yesus yang peduli kepada kita, maka kita juga harus peduli kepada orang lain, sama Tuhan Yesus yang telah memenuhi kebutuhan kita. Maka kita juga harus perhatikan kebutuhan teman-teman yang lain. Jadi pelajaran yang pertama adalah adik-adik semua sudah mengalami menerima kemurahan Tuhan. Maka yang kedua, kita harus juga berbagikan kemurahan itu kepada orang lain, supaya lewat kebaikan, lewat kemurahan, lewat pemberian, mereka juga merasakan kasih Allah. Jadi kalau di rumah dapat jajan, harus berbagi kemurahan dengan adik, dengan kakak. Gak boleh pelit-pelit ya, gak boleh perhitungan, gak boleh hanya mementingkan diri sendiri. Kalau jajan buat saya saja, kalau dapat sesuatu buat saya saja. Harus berbagi, harus bermurah hati, karena kita sudah menerima kemurahan dari Tuhan Yesus. Jadi harus juga berbagi, bermurah hati, memberi kepada sesama, kepada adik, kepada kakak, kepada teman-teman yang lain. Itu saja firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Sekarang kita akan meresponi firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 433 ayat 1 dan 3. Persembahannya boleh taruh di amplop, nanti dibawa ke gereja ya, dikasih tulis nama persembahan sekolah itu. Siapa yang persembahannya? Sambil persembahan nanti kita mau nyanyi Kidung Jemaat 433 lagi, tapi ayat kedua saja. Tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa.
Amin. Ayo adik-adik, kita mau tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar dari Anita yang murah hati. Ajar kami anak-anak adik-adik sekolah minggu untuk memiliki kemurahan hati, untuk mau peduli dengan teman kami di sekolah, untuk mau saling berbagi, untuk saling memberi, saling memperhatikan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ajar kami untuk tidak mementingkan diri sendiri. Ajar kami untuk tidak jajan untuk diri sendiri, tapi kami mau berbagi juga. Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan memberkati pertumbuhan mereka. Mereka bertumbuh kuat, sehat, dan takut akan Allah. Tuhan memberkati masa depan mereka, baik yang sudah sekolah maupun yang belum sekolah. Mau berdoa biar hikmat Allah, kecerdasan, kepandaian menjadi milik bagian mereka, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang perkasa dan berhasil. Tuhan, jangan lindungi ketika mereka bermain di sekolah, berjalan di tengah-tengah pandemi. Allah pelihara mereka, Allah tuntun mereka di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan berkati kedua orang tua kami, Papa dan Mama, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Tuhan buat berhasil, sehingga lewat berkat itu mereka boleh memelihara kami, dan mereka mau berbagi juga kepada sesama kami. Tuhan berkati semua kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mengambil bagian. Tuhan berkati Kak Jo yang pemain musik, Kak Ella yang sedang berpujian, Kak Pon yang sudah mengambil kamera. Tuhan, Allah berkati mereka dalam masa depan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Tuhan memberkati, dan hamba percaya apa yang telah mereka tahu dalam pelayanan ini, pasti mereka tuai dalam masa depan mereka. Terima kasih Allah, ini doa syukur kami, dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Oleh karena itu, sebelum kami mengakhiri, kami mau sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan tinggal menyertai adik-adik sekolah minggu di rumah maupun di tempat ini, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
streaming ya. Kita tetap di rumah masing-masing.